Nah, pemirsa, kami akan mengajak Anda ke 3 objek wisata di ibu kota yang serentak dibuka hari ini. Ada Nadia Raisa di Ancol, kemudian Megalatu di Taman Mini Indonesia Indah, dan Ririn Oktaviani di Kebun Binatang Ragunan. Kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, saat ini di hari pertama buka, apakah Ancol sudah ramai? Ya Wilson, di hari pertama Taman Impian Jaya Ancol kembali beroperasi, antusiasme masyarakat cukup tinggi terlihat dari sejak pagi tadi sudah banyak pengunjung yang datang. Hanya saja dari pihak manajemen Ancol pun membatasi pengunjung yang datang dengan hanya boleh pengunjung dengan KTP DKI Jakarta saja yang memasuki kawasan Ancol. Selain itu, pembelian tiket juga dilakukan secara online. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontak langsung dan juga untuk membatasi jumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas 50%. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan berbincang-bincang sedikit dengan pengunjung yang masih berada di kawasan Pantai Ancol menikmati keindahan pantai ini. Ya, selamat siang. Ini dengan Mbak dan Mas siapa? Ibu Irma. Dengan Bapak Juan. Nah, untuk Ibu Irma nih, di sini udah dari jam berapa dan udah kayak gitu kegiatan yang dilakukan nih apa aja? Kegiatan yang dilakukan sih ya kita di sini aja nih. Kayak piknik. Selain itu paling jalan-jalan aja ke sono ntar siang nunggu nggak panas. Oke, nah ini kan pembelian tiketnya dilakukan secara online. Itu mekanismenya seperti apa ya? Iya, kemarin sih sekitar 3 hari yang lalu sih saya isi ya lewat ancol.com. Saya isi nama, terus berapa orang yang akan ke Ancol, terus dengan menggunakan mobil atau motor gitu ya, kendaraan. Ya paling diisinya nomor KTP, nama, dengan jumlah orang dan kendaraan, itu aja sih. Untuk KTP kan harus berlokasi di DKI Jakarta nih. Nah, itu pemeriksaannya hanya pada mengisi tiket online saja atau saat memasuki kawasan Ancol mungkin di pintu gerbang atau bagaimana nih? Ya. Jadi memang pas waktu mau mengisi tiket online itu memang ada keterangan harus khusus untuk orang Jakarta ya. Ya udah saya isi kan karena memang saya KTP Jakarta. Terus memang tadi pas ketika di pintu masuk gerbang Ancol memang disuruh perlihatkan KTP saya sama istri saya. Periksa ulang. Terus di scan untuk barcode yang tiket online itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Ya pemirsa, memang untuk memasuki kawasan Ancol ini pembelian tiket dilakukan secara online, dan untuk kawasan Ancol sendiri pintu gerbangnya dibuka dari pukul 6 pagi hingga 18 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kawasan dalam Ancolnya masih bisa beroperasi dari pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Ya, Wilson. Terima kasih Nadia. Kalau di Ancol pengunjung harus reservasi terlebih dahulu, bagaimana dengan di Taman Mini? Kita langsung tanya ke Megalatu di sana. Mega, bagaimana dengan sistem kunjungan di Taman Mini? Ya, baik Wilson dan juga pemirsa, di Taman Mini Indonesia Indah hari ini dibuka, dan untuk tiketnya ini bisa reservasi online di website resmi Taman Mini Indonesia Indah untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Namun juga Taman Mini Indonesia ini juga membuka di pintu gerbang dan di pintu 3 ataupun keong emas. Jadi dua cara ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun pada hari ini dan sampai tanggal 30 Juni mendatang untuk pengunjung hanya dibatasi 20.000 pengunjung saja. Nah, untuk wahana pun juga belum semuanya dibuka. Hanya wahana-wahana tertentu seperti anjungan, kemudian museum dan juga taman-taman bermain. Namun, untuk wahana air saat ini Taman Mini Indonesia Indah belum dibuka. Tapi sejak tadi pagi ini antusias masyarakat sudah mulai ramai, Wilson dan juga pemirsa. Seperti kita bisa melihat untuk sewa bersepeda ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat karena memang sudah 3 bulan Taman Mini Indonesia Indah tutup, sehingga masyarakat sejak tadi pagi sekitar pukul 7 dan juga 8 ini memanfaatkan kawasan TMII ini untuk berolahraga atau hanya bersepeda dan juga bersantai bersama dengan keluarga. Nah, hanya saja memang di sini disediakan untuk sepeda untuk sewanya ini murah, hanya 15.000 untuk 1 jam. Namun sejak tadi pagi saya juga sudah berbincang dengan masyarakat yang ada di sini. Mereka ini langsung membawa sendiri
bersepeda dari rumah yang biasanya memang merupakan masyarakat-masyarakat sekitar ini, baik dari keluarga dan juga anak-anak. Namun untuk pengunjung ini hanya dibatasi oleh usia di atas 5 tahun dan juga di bawah 60 tahun. Untuk wanita hamil juga tidak diperkenankan untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk tiketnya, pemirsa, ini mendapatkan gratis satu bagi pengunjung sehingga hanya Rp10.000 saja. Wilson. Terima kasih Mega. Selanjutnya kita ke Ragunan, ada Ririn Oktaviani di sana. Ririn, dengan pembatasan pengunjung di usia tertentu, apakah saat ini pengunjung di Ragunan masih ramai? Ya Wilson, hampir 3 bulan setelah dilakukan penutupan, hari ini Taman Marga Satwa Ragunan kembali dibuka di masa transisi PSBB. Saya pun berkesempatan kembali untuk dapat melihat satwa-satwa yang berada di sini, seperti yang berada di belakang saya, jerapah. Meskipun saat ini di hari pertama sudah dibuka, namun pengunjung yang berada di Taman Ragunan ini belum seramai jika dibandingkan dengan hari libur seperti biasanya. Namun sejumlah protokol kesehatan telah diterapkan oleh pengelola untuk memastikan pengunjung aman dan juga nyaman saat berada di Taman Wisata Ragunan. Namun sejumlah protokol kesehatan tersebut diterapkan, salah satunya yakni sebelum memasuki Taman Ragunan, pengunjung diwajibkan untuk melakukan registrasi online di website Ragunan. Nantinya pihak pengelola akan melakukan konfirmasi dan konfirmasi tersebut nantinya diperbolehkan atau dilakukan penukaran tiket dan melakukan pembayaran di loket. Setelah melakukan pembayaran tersebut, nantinya pengunjung akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan juga diwajibkan untuk menggunakan masker selama berada di Taman Ragunan ini. Tidak hanya itu saja, di pihak pengelola juga memberikan fasilitas berupa cuci tangan di setiap sudut di Taman Ragunan ini. Dan untuk meminimalisir adanya kerumunan, maka pihak pengelola membatasi jumlah kunjungan setiap harinya, yakni maksimal adalah 1.000 pengunjung di masa operasi, yakni dari pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Bagi pengunjung yang berusia balita dan juga lansia di atas 60 tahun belum diperbolehkan memasuki Taman Ragunan ini. Wilson. Baik, terima kasih Nadia, Mega, dan juga Ririn atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat berakhir pekan.